Halo semua, nama saya Kevin Frederick Davidson, kelas 9A nomor 16. Pada podcast pertama saya ini, saya akan membicarakan tentang pola hidup sehat. Hal pertama yang perlu dijawab adalah, apa sih itu pola hidup sehat? Pola hidup sehat adalah suatu kebiasaan di kehidupan kita yang bisa membuat kita lebih sehat baik jasmani maupun rohani. Bagaimana kita bisa lebih sehat dalam segi jasmani? Beberapa hal yang penting untuk menyehatkan tubuh secara jasmani adalah makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, minum air putih, berjemur di bawah sinar matahari, dan olahraga. Hal pertama yang akan saya bahas adalah makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi mencakup 5 hal, yaitu karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan lemak. Fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Contoh karbohidrat ada nasi dan gandum. Protein digunakan untuk meregenerasi sel. Contohnya ada ikan dan daging. Serat digunakan untuk membantu proses pencernaan. Contohnya sayur-sayuran. Kemudian vitamin. Vitamin ini digunakan untuk mengatur metabolisme. Contohnya buah-buahan. Yang terakhir adalah lemak. Banyak orang pasti berpikiran bahwa lemak ini adalah sesuatu yang jahat dan harus dihindari. Kenyataannya, tidak. Karena tidak semua lemak itu jahat. Ada beberapa jenis lemak yang sehat. Beberapa dari itu adalah lemak nabati dan hewani. Lemak-lemak ini tidaklah membahayakan tubuh, tetapi tetap jangan terlalu banyak ya. Meskipun baik bagi tubuh, semua hal yang berlebihan bisa menjadi sesuatu yang negatif bagi tubuh kita. Lemak yang ada di makanan kemasan kebanyakan adalah lemak-lemak jahat, seperti saturated fat. Itulah yang harus kita hindari. Kemudian, tidur yang cukup. Tidur sangat diperlukan bagi tubuh kita, karena jika kita kurang tidur, maka kita tidak memiliki energi pada pagi hari. Pada saat kita tidur, tubuh kita akan mencoba untuk memperbarui sel-sel yang sudah mati, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mengistirahatkan organ tubuh. Jika kita kurang tidur, maka kebanyakan dari organ-organ kita tidak bisa memperbaiki sel-sel yang sudah mati. Otak tidak bisa beristirahat, paru-paru tidak bisa beristirahat. Saat kita tidur, paru-paru kita bernafas lebih pelan karena tidak perlu oksigen terlalu banyak untuk menjalankan otak. Inilah yang dideteksi oleh smartwatch. Smartwatch ini akan mendeteksi jika orang sedang tidur atau tidak melalui gerakan, detak jantung, dan kadar SpO2 atau kadar oksigen dalam darah. Tidur yang cukup sangatlah berguna untuk kesehatan kita. Kemudian, minum air putih. Minum air putih sangatlah berguna bagi tubuh kita. Pada tubuh orang dewasa, 60-70% dari keseluruhan berat badan adalah air. Maka, tubuh kita sebagian besar adalah air. Maka dari itu, kita perlu meminum banyak air. Memang dari orang ke orang pasti memiliki perbedaan kebutuhan air minum. Hal ini dibedakan dalam banyak hal, seperti jenis kelamin, umur, kesehatan, dan masih banyak lagi. Pada umumnya, manusia membutuhkan sekitar 2,5 liter sampai 3,7 liter air. Kembali lagi, setiap orang memiliki kebutuhan minum yang berbeda. Orang tidak boleh kekurangan air minum atau dehidrasi, dan tidak boleh kebanyakan air minum atau yang dinamakan overhidrasi. Ini adalah kebalikan dari dehidrasi. Hal ini sangat berbahaya, karena hal tersebut dapat menyebabkan keracunan air. Keracunan air ini terjadi karena jumlah garam dan elektrolit dalam tubuh menjadi terlalu encer. Orang yang terkena overhidrasi biasanya mual, sakit kepala, kelelahan, mengantuk, ototnya lemah, kejang, atau yang paling parah bisa koma atau meninggal. Kemudian selanjutnya, berjemur di bawah sinar matahari. Berjemur di bawah sinar matahari ini memiliki banyak keuntungan. Saat kita berjemur di bawah sinar matahari, kita mendapatkan vitamin D yang bisa meningkatkan kesehatan tulang, membantu mengurangi resiko terkena penyakit jantung, menurunkan depresi, dan mendukung penurunan berat badan. Yang terakhir adalah olahraga. Olahraga yang teratur dapat membantu kita mendapatkan kesehatan jasmani yang bagus. Pasti ada saja yang bilang bahwa mereka tidak memiliki waktu untuk berolahraga. Kenyataannya, kita bisa berolahraga dimanapun, dan olahraga ringan pun dapat membantu kita mendapatkan kesehatan jasmani yang baik. Misalkan kalian hanya bisa berolahraga intensitas tinggi pada hari Sabtu dan Minggu, maka pada hari Senin hingga Jumat kalian bisa berolahraga ringan di rumah kalian sendiri.
seperti melakukan beberapa push up, sit up, dan jika kalian memiliki waktu tambahan lagi, kalian bisa berjalan atau jogging mengelilingi kompleks perumahan. Kemudian, bagaimanakah kita bisa lebih sehat dalam segi rohani? Beberapa hal yang penting untuk menyehatkan tubuh kita secara rohani adalah kita harus berpikiran positif, mengatur tingkat stres, memiliki mindset bahagia, bersyukur dan berserah kepada Tuhan, serta berlapang dada dalam menerima kenyataan hidup. Yang pertama adalah berpikiran positif. Hal ini sangat krusial jika kalian ingin memiliki kesehatan rohani yang baik. Kalian harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Misalkan jika kalian diberi ulangan yang sangat sulit, dalam hal ini kita harus memiliki mindset positif. Apa nilai positif dari mengerjakan ulangan yang sulit? Kita menjadi lebih terlatih dan lebih memahami serta mengerti terhadap materi tersebut. Meskipun nilai tidak mungkin maksimal, namun kita bisa menjadi lebih paham akan materi tersebut. Contoh lain, ketika kita diajak mengkonsumsi narkoba atau rokok, kita harus dapat menolaknya. Kita harus memiliki mental yang kuat untuk menolak karena secara klinis, merokok dan narkoba dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan kita, serta dapat merusak masa depan. Selanjutnya, kita perlu mengatur tingkat stres. Hal ini mungkin sulit dilakukan oleh beberapa orang, namun kita harus belajar untuk mengontrolnya, agar kita dapat terhindar dari pengaruh buruk tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatur tingkat stres adalah bersyukur atas kehidupan yang diberi, menikmati proses kehidupan baik senang maupun susah, refreshing. Dalam hal ini, refreshing tidak harus keluar kota, keluar pulau, atau bahkan keluar negeri. Tetapi refreshing dapat dilakukan di mana saja, termasuk di rumah kita sendiri. Bagaimana cara refreshing di rumah kita sendiri? Kita bisa refreshing dengan cara melakukan hal-hal yang kita senangi. Untuk beberapa orang bisa bernyanyi, memainkan alat musik, bermain, berkebun, menikmati pemandangan, membersihkan rumah, masak, atau bersantai, dan masih banyak lagi. Kemudian kita perlu memiliki mindset yang bahagia. Apabila menghadapi suatu masalah atau suatu kesedihan atau suatu kegundahan hati, upayakanlah untuk dapat menghibur diri dengan cara membayangkan suatu hal yang menggembirakan. Tetap bersyukur meskipun menghadapi masalah atau problem, dan berpikir positif bahwa masalah tersebut pasti dapat diatasi. Kemudian kita perlu bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, pasti ada momen di mana terjadi kekurangan, kesalahan, ketidakmampuan, dan masalah. Apabila hal-hal tersebut menimpa kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersyukur atas apa yang telah diberikannya. Yang terakhir, kita harus berlapang dada dalam menerima kenyataan hidup. Kembali lagi, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Meskipun jalan tersebut tidak sesuai dengan rencana kita, tetapi percayalah bahwa rencana Tuhan pasti lebih indah pada saat yang tepat. Kita hanya bisa berusaha yang terbaik dan bisa menerima apa yang sudah diberikannya. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya yang pertama ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada salah kata.